Dok? Ya, selamat siang, Dok. Dok, aku mau tanya. Jadi tadi mamaku tuh dikasih obat hipertensi gitu. Nah, ini Dok, minumnya pagi atau malam ya, Dok? Boleh tahu nggak, Dok? Boleh dijelasin, Dok? Dokter perlu tahu kalau hipertensi itu tetap menjadi salah satu faktor risiko utama untuk penyakit jantung dan pembuluh darah ya, seperti serangan jantung, aritmia, dan stroke. Menariknya, kejadian kardiovaskular itu paling sering terjadi pada pagi hari loh, terutama antara jam 6 sampai 12. Nah, ini berhubungan dengan ritme sirkadian kita. Secara kronobiologi, tekanan darah itu natural meningkat pada pagi hari karena memuncaknya katekolamin, kortisol, dan tonus vaskular. Terus akan menurun atau disebut dengan dipping pada malam hari saat tidur karena adanya penurunan aktivitas saraf simpatis. Oleh karena itu, dipikirkanlah untuk memberikan obat tensi sesuai dengan ritme sirkadian tubuh kita. Berdasarkan monitoring tensi selama 24 jam, pasien darah tinggi bisa digrup jadi 4 kategori. Ada normal dipper di mana tensi menurun 10-20% selama tidur. Ada extreme dipper yang tensinya turun lebih dari 20%. Ada non-dipper yang tensinya turun kurang dari 10%. Dan yang terakhir, ada reverse dipper yang tensi pada malam harinya lebih tinggi daripada pagi hari. Jangan kira kalau non-dipper dan reverse dipper itu kondisi yang baik-baik aja. Karena mereka itu berhubungan dengan kerusakan organ target kayak mikroalbuminuria, hipertrofi ventrikel kiri, dan risiko gangguan kardiovaskular yang lebih tinggi loh. By the way, dokter udah tahu belum soal e-course di Alomedica? Di website Alomedica tersedia nih e-course untuk berbagai bidang yang narasumbernya nggak perlu dokter ragukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course Alomedica di website Alomedica. Udah gitu, sekarang e-course kita ber-SKP Kemenkes loh. Yuk ikuti e-course Alomedica sekarang. Emang, dulu obat antihipertensi itu diberikan pagi hari untuk ngurangin tekanan darah yang naik di pagi hari. Tapi, bukti-bukti ilmiah sekarang lihat kalau obat tensi di waktu mau tidur itu bisa ngebalikin ke pola dipping yang fisiologis pada malam hari dan bisa aja ngurangin kejadian kardiovaskular. Ingat ya dok, ritme sirkadian itu mempengaruhi si farmakokinetik dan farmakodinamika obat. Jadi, obat yang sama, tapi kalau diminum di waktu yang berbeda, pengaruhnya bisa berbeda untuk tubuh. Satu studi di Spanyol melibatkan 19.000 pasien hipertensi, di mana mereka dibagi antara yang minum obat tensi pas malam sama yang minumnya pas pagi. Mereka ini kemudian diikuti perkembangannya kurang lebih selama 6 tahun. Taunya, kontrol tekanan darah ambulatori dilihat lebih baik pada grup yang minum obat di malam hari. Penurunan tekanan darah pada malam hari juga lebih besar, tanpa bikin tekanan darah pada pagi hari jadi nggak kekontrol. Good news-nya, pasien yang mengalami pola non-dipping juga berkurang, dan pasien yang minum obat tensi malam hari itu justru punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 45% lebih rendah. Wow, keren banget ya dok. Jadi bener ya dok, timing minum obat itu penting banget. Minum obat tensi malam hari itu bisa memperbaiki kontrol tekanan darah pada malam hari dan mengurangi risiko kardiovaskular pada jangka panjang. Nah, minum obat tensi malam hari itu paling cocok untuk mereka yang punya pola non-dipper atau pasien yang tensinya naik pas pagi hari. Soalnya pasien-pasien ini yang paling beresiko buat ngalamin kejadian kardiovaskular pada pagi hari. Jadi dari sini kita bisa simpulkan, tekanan darah mengikuti ritme sirkadian lebih tinggi di pagi hari dan lebih rendah di malam hari. Orang yang punya pola non-dipping pada malam hari punya risiko gangguan kardiovaskular lebih tinggi. Jadi minum obat tensi pada malam hari bisa memperbaiki pola dipping yang fisiologis dan mengurangi risiko kejadian kardiovaskular. Terakhir,
Ini yang paling penting, Dok. Meski tadi kita udah bahas tentang timing yang bagus untuk minum obat tensi, terapi hipertensi itu hanya efektif kalau pasien minumnya tepat dan teratur. Masih banyak studi yang lihat kalau 30-70% pasien minum obatnya nggak sesuai anjuran. So, yuk jangan pernah berhenti untuk ingetin lagi dan lagi buat pasien kita minum obat tensinya yang benar dan konsisten ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Like dan share video ini ke teman-teman dan pasien dokter. Jangan lupa subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.